Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa menyapa Anda dalam program Bicara Makassar Bicara. Nah pemirsa dan pendengar, hari ini kami bersama dengan tim Fajar TV berada di Balai Kota Makassar, tepatnya di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa dan pendengar, APBD Kota Makassar tahun anggaran 2023 ini sudah ditetapkan sebanyak 5,6 triliun rupiah. Ada kenaikan 700 miliar dibandingkan tahun anggaran 2022 yang hanya 4,9 triliun. Lalu kemudian seperti apa program-program strategis Pemkot Makassar dan bagaimana optimalisasi dari APBD tahun 2023 mendatang? Untuk membahas hal ini lebih jauh, kami akan berbincang bersama Kepala Bapeda Kota Makassar, Pak Helmi Budiman. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, selamat datang di Bapeda Kota Makassar. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami hari ini. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Baik-baik ya. Sehat ya Pak. Kami ingin membahas nih pada segmen awal ini terlebih dahulu terkait dengan seperti apa sih realisasi dari program Pemkot Makassar selama 2022 ini, bisa dijelaskan Pak? Ya, memang untuk 2022 ini kita kalau bisa dibilang kita masih memperoleh dampak dari pandemi kemarin, COVID-19, dan memang ya, itu cukup masih terasa. Mudah-mudahan di akhir tahun ini tidak ada lonjakan berarti lagi dalam angka COVID. Kemudian krisis-krisis itu cukup banyak juga di 2020 kemarin. Mungkin dari krisis energi, kemudian kemarin kelangkaan minyak goreng, kemudian ada juga namanya krisis pangan, dan saya rasa dan memang banyak sekali tantangan yang kita lalui di 2022. Dan meskipun begitu, Kota Makassar ini kita cukup baik dalam artian inflasi itu kita bisa menjaga di bawah rata-rata nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga per kuartal kemarin, kuartal 3, dan mudah-mudahan di akhir tahun 2020 ini kita bisa menyentuh angka 5%. Itu harapan kita. Nah, menyambung apa yang kita lakukan sekarang di pemerintah kota, memang secara target memang masih banyak target-target kita yang belum tercapai secara maksimal di 2020 ini karena ada berbagai kondisi. Pertama mungkin secara administrasi, banyak kelengkapan yang belum kita penuhi. Kemudian juga karena krisis energi, karena kelangkaan yang terjadi pada saat adanya kenaikan BBM, itu memberikan dampak terhadap harga-harga naik. Ya, akhirnya banyak proyek-proyek kita atau pembangunan yang rencananya awalnya kita mau lakukan di 2020 ini, akhirnya itu terpaksa kita tunda untuk menyesuaikan harga di tahun 2023, seperti begitu. Dan memang capaian untuk seluruh SKPD ini memang masih di bawah rata-rata. Sekarang capaian kita di angka 58% untuk seluruh belanja daerah di Kota Makassar. Tetapi harapan kita, dan ini kami sudah sampaikan kemarin di rapat koordinasi untuk monitoring dan evaluasi 2022, kita berharap untuk seluruh SKPD terus menggenjot belanjanya di angka 75 sampai dengan 80%. Karena sebaik-baiknya APBD adalah yang dibelanjakan untuk masyarakat. Karena kalau kita belanjakan uang pemerintah, tentunya kita berharap ini memberikan multiplier effect, memberikan domino effect untuk kesejahteraan masyarakat juga, seperti begitu. Untuk potensi Silpa tahun ini seperti apa Pak? Ya, memang karena banyak administrasi yang terkendala, potensi Silpa tahun ini memang itu kita cukup besar. Ini sekarang kita menaruh Silpa itu di angka 885 lebih. Tetapi harapannya meskipun begitu, uang yang nantinya akan menjadi Silpa di tahun 2022 ini tetap kita berharap untuk digenjot pada saat awal tahun 2023 nantinya. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh teman-teman perangkat daerah, seluruh kepala dinas, kepala SKPD, kepala badan maupun para camat untuk segera menyelesaikan proses administrasi untuk kelengkapan pelaksanaan 2023. Karena banyak tantangan-tantangan yang pastinya yang kita akan hadapi 2023. Bukan hanya mungkin tadi saya bilang pandemi COVID, kemudian bukan juga mungkin krisis-krisis lain, krisis energi, krisis pangan, dan apapun itu. Dan sekarang ada tantangan baru lagi yang sekarang orang-orang dunia sudah bicarakan. Bahkan Presiden sudah menyampaikan kemarin, dan begitupun juga Menteri Keuangan, bahwa akan ada ancaman resesi yang mengancam kita. Ini yang kita cukup pasang alarm, kita cukup khawatir kalau pemerintah menahan belanja, kita tidak membelanjakan seluruh apa yang kita sudah rencanakan sementara uangnya ada, tentunya ini akan menghambat roda perekonomian kita. Ini yang kami harapkan untuk
seluruh SKPD segera menyelesaikan administrasinya, karena begitu tanggal 1 Januari, semua apa yang kita sudah rencanakan itu kita harapkan langsung bisa berjalan di awal tahun. Ujungnya adalah perputaran ekonomi kita tentunya ya Pak ya. Baik, nah apa kemudian Pak evaluasi yang dilakukan untuk program-program akhir ini bisa lebih cepat dikejar? Ya, salah satu evaluasi yang kami sampaikan kemarin pada saat rapat koordinasi bahwa ada beberapa SKPD yang menjadi perhatian. Ada 5, yang pertama itu Dinas Sosial, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Kerjasama, Bagian Perekonomian, dan Dinas Pekerjaan Umum. Memang beberapa SKPD ini kami harapkan mereka paling tidak menyentuh angka 60%. Karena kalau dia menahan belanja, kemudian mereka tidak memaksimalkan atau mengoptimalkannya, tentunya pasti akan berdampak kepada ekonomi tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian untuk evaluasi, tentunya seluruh SKPD yang kita sudah sajikan data-datanya, ini kami sudah sampaikan kepada Bapak Wali Kota Makassar, tentunya akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan kepala SKPD-nya. Bukan hanya kepala SKPD, tetapi juga kepala bidang, ataupun juga Kasubag, dan mungkin bahkan sampai kepada staf pelaksana di bawah. Karena memang kami khawatirkan ada yang menjadi penghambat pada saat proses administrasi di bawah. Baik mungkin level tertinggi, menengah, ataupun mungkin staf di bawah. Jadi kendala-kendala ini terus kita evaluasi. Kalau misalnya ada staf yang kekurangan, kami harapkan mereka menyampaikan kepada pemerintah kota melalui Bapeda, supaya kami menyampaikan kepada BKD untuk segera diisi jabatan-jabatannya, atau mungkin staf-staf yang kurang tersebut. Sehingga kami harapkan proses-proses yang mungkin sifatnya internal pemerintah kota yang bisa kita selesaikan dengan segera, ini segera ada solusinya, supaya tidak menjadi penghambat di pelaksanaan proyek atau kegiatan yang di pemerintah kota. Untuk tim Pokja dan juga UPLP Pak, apakah ada hambatan juga di sektor itu? Ya, memang kondisi kita saat ini, dari total kurang lebih ada 30.000 paket yang dikerjakan, dan dari 30.000 paket yang dikerjakan oleh pemerintah kota atau proses pekerjaan atau kegiatannya, kurang lebih ada sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 yang akan dilelang atau yang ditender. Ini yang menjadi masalah. Kalau kita membagi dengan 10 kelompok saja, tentunya ini sudah ratusan jumlah paket yang mesti diproses. Sementara untuk satu paket itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk melakukan prosesnya. Tentunya memang kita lihat kondisinya ini tidak ideal. Nah, makanya per tahun ini kami sudah melalui Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekda sudah melakukan evaluasi terhadap teman-teman di ULP. Ini kita harapkan adanya tambahan baru. Kita sudah mengambil personil semua yang terbaik dari masing-masing SKPD untuk ditarik ke ULP, sehingga bisa diuji kompetensi lagi. Kalau misalnya mereka lulus secara kemampuan, kapasitas, maupun juga integritasnya, itu kita bisa bentuk lagi Pokja. Kita harapkan sebenarnya target kita di Kota Makassar ini minimal paling tidak harusnya ada 20 Pokja yang siap untuk melakukan tender percepatan di SKPD di Kota Makassar, begitu. Ya, jadi beberapa waktu terakhir ini ada banyak perbaikan begitu ya Pak ya yang dilakukan, lagi-lagi ranahnya adalah untuk percepatan pembangunan kita di Kota Makassar. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.